wassalatu barakan li sahibul kitab Bismillah Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi Usfuriyah rahmatullah ta'ala alaih wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fil Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis ke-18 halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa ankum. Al haditsu tsamin asyara, hadis yang ke-18. Kita sudah hampir ke pertengahan kitab dari 40 hadis. Kayaknya nggak mungkin bisa tamat sampai menjelang Lebaran, nggak mungkin tamat, sangat banyak. Nanti Syawal kita lihat jadwalnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Ditanya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ditanya pada suatu waktu, apakah kalian tahu makhluk yang paling menakjubkan imannya? Iman itu adalah antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu beriman. Iman kepada Allah, malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, wa yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdirnya yang baik dan yang buruk. Dijawab oleh para sahabat, yang paling menakjubkan keimanannya adalah imanul malaikati ya Rasulullah. Dikatakan iman yang paling the best adalah imannya malaikat, kata para sahabat. Faqala, dijawab oleh Rasulullah, wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayyinul amra. Bagaimana enggak menakjubkan keimanan malaikat? Lah, mereka aja melihat sendiri segala urusan-urusan yang ada di muka bumi ini. Jadi nggak aneh kalau mereka beriman, gitu loh. Lalu masih penasaran para sahabat, qalu annabiyuna ya Rasulullah. Kalau gitu, yang paling menakjubkan imannya adalah para nabi, kata para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, wa kaifa la yu'minu annabiyuna warruhu yanzilu alaihim bi amri minas sama. Bagaimana mereka tidak beriman? Lah, malaikat Jibril turun kepada mereka dengan membawa urusan dari langit. Bagaimana nggak beriman? Bukan sesuatu yang aneh kalau Nabi tidak beriman. Qalu, masih penasaran para sahabat. Dijawab, ashabuka ya Rasulullah. Kalau gitu, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana unabbiuhum bima unzila alayya. Kata Rasulullah, bagaimana enggak beriman sahabat-sahabatku? Mereka menyaksikan sendiri kok dengan mata kepala mereka mukjizat yang aku perlihatkan, yang dari aku. Kata Rasulullah, kebangetan kalau nggak beriman. Mereka melihat mukjizatku dan mereka bergaul dan hidup bersama denganku, kata Rasulullah. Nah, sahabat itu adalah diantaranya orang yang hidup di zaman Rasul, beriman, meninggal dalam keadaan beriman,
bertemu bertatap muka, itu disebut dengan sahabat. Jumlahnya juga nggak banyak, terbatas. Adapun setelah itu yang tidak bisa hidup dengan Rasulullah tapi dia bisa hidup dengan para sahabat, namanya tabi'in. Selanjutnya yang hidup dengan tidak bisa hidup dengan tabi'in tapi hidup dengan berikutnya, namanya tabi'in terus sampai sekarang. Ibaratnya semakin dekat dengan Rasulullah berarti lentera imannya akan semakin kuat harusnya dong. Berarti semakin jauh, ibarat cahaya semakin jauh, cahaya semakin bertambah atau semakin pudar? Semakin pudar. Nah, di sini uniknya. Justru yang dikatakan paling menakjubkan imannya adalah ternyata bukan para sahabat. Gitu. Bukan para sahabat, bukan para nabi yang imannya menakjubkan. Terus imannya para malaikat enggak termasuk kategori menakjubkan. Walakin akan tetapi kata Rasulullah, ajaban nas, manusia yang paling menakjubkan imannya adalah kaumun, suatu kaum, yuhibbuna min ba'di, yang mencintai, yaji'una min ba'di, yang datang setelahku, jauh setelahku, yu'minuna bi, mereka beriman. Beriman itu artinya mengiktikadkan, mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Padahal kita belum ketemu Rasulullah, belum melihat Rasulullah, belum melihat secara langsung mukjizatnya, nggak bergaul sehari-hari dengan Rasulullah, dan kita nggak lihat. Inilah yang disebut dengan Rasulullah, akan datang suatu kaum setelahku, mereka beriman kepadaku, walam yaroni, dan mereka nggak pernah melihat diriku, kata Rasulullah. Wa yusaddiquni, dan mereka semua membenarkan dan mempercayai tentangku. Faulaika ikhwani, maka merekalah adalah saudara-saudaraku. Nah, kita nih, zamannya kita nih, kita nggak lihat, nggak ketemu Rasulullah, kita hanya cuma dengar, hanya cuma melihat apa yang ada dari kitab-kitab, apa yang dari para ulama-ulama, kita mendengarkan, kita beriman. Nah, itulah yang disebut dengan iman yang paling menakjubkan. Jadi iman kita ini sebenarnya kondisi di zaman sekarang ini kita mempercayai secara logika banyak yang nggak masuk akal, tapi nggak semuanya harus dengan logika, semuanya harus dengan iman. Nah, ini adalah dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Yang berat bagi kita adalah bagaimana anak-anak generasi kita itu, mereka tetap kondisi zaman yang sudah berantakan begini, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih, kalau dibilang mereka lebih logis ilmiah sih enggak juga gitu loh. Bagaimana enggak logis dan ilmiahnya orang-orang zaman dulu, lebih pinter-pinter, lebih encer otaknya, dan pertanyaannya juga lebih detail, dan pertanyaannya juga lebih langsung kepada sasaran. Kalau dibilang generasi sekarang ini lebih kritis, ya enggak juga, dulu lebih kritis lagi gitu loh. Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana mengajarkan kepada generasi sekarang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Jangan sampai lebih dominan hal-hal yang membuat mereka, tujuan kita kepada hal-hal yang sifatnya itu adalah sementara. Kita ingin anak kita seperti ini. Padahal itu hanya sifatnya sementara. Sedangkan mengajarkan keimanan kepada mereka adalah itu sifatnya lebih fana, lebih lama, dan itu memang tujuan akhir gitu. Tujuan kepada tahapan-tahapan anak cita-cita ingin A, B, C, D itu mah tahapan-tahapan yang sifatnya sementara. Berakhir umurnya dia, selesai, tutup usia. Kalau kita tidak menerapkan iman kepada anak-anak generasi kita, entah anak, entah cucu, yang dari lingkungan orang sekitar kita, yang terjadi adalah nanti malah kita akan menyesal. Mereka menjadi orang-orang yang jangankan beriman, mungkin akan menjadi orang yang durhaka. Kalau hanya durhaka untuk dirinya dan durhaka untuk dirinya saja mungkin nggak masalah, tapi dia akan menjadikan penyakit dan virus kepada yang lain. Orang-orang liberal itu jadi virus. Dia tidak hanya sesat tapi membuat orang lain jadi sesat. Itu yang bahaya. Sudah dirinya rugi dan dia ikut membuat kerugian untuk orang lain. Nah, apa kerugian bagi kita? Ya rugilah kita. Pertama, kita akan kebagian dosanya, akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, kita juga nggak akan dapat amal jariah daripada mereka. Mungkin kejahatan jariah mengalir ke kita, sebagaimana hadis yang sebelumnya kita dapatkan.
Orang yang di alam kubur itu akan bersedih apabila melihat keluarganya atau keturunannya tidak melakukan perbuatan kebaikan. Nah, jadi masalah iman ini walaupun disebutkan paling menakjubkan iman pada akhir zaman ini, bukan berarti kita berada dalam posisi angin, kita terus lebih daripada kelompok malaikat, lebih daripada kelompok sahabat, lebih daripada kelompok para nabi. Enggak, tantangannya lebih berat. Semakin berat tantangannya, berarti akan semakin besar juga ganjaran pahala yang akan kita dapatkan. Anak-anak mungkin lebih sering lihat TV kali ya. Game lebih parah lagi. Lihat game dengan adanya fasilitas internet, mereka tidak bisa memanfaatkan. Memang nggak ada cara lain. Satu sisi harus seperti kita harus nggak tegaan gitu. Kalau selama kita masih ada perasaan kasihan, dan itu akan terus berlarut-larut, akhirnya nanti akan seperti ibarat pohon. Kalau dia sudah pohonnya batu kecil itu dia merambatnya itu nggak kita lempengin, nggak kita arahkan, ya udah pohon itu gimana keinginan dia gitu. Kalau sudah besar itu nggak bisa diarahkan lagi, ya ada malah dipaksain patah gitu. Nah, demi kebaikan mereka ya udah paksa aja. Paksa, mau nggak mau nangis biar aja, udah bodo amat, daripada nanti kita jadi dibodoh-bodohin. Nah, lebih baik dari sekarang pokoknya bodo amat dah, nurut enggak ya udah. Nah, bahasa-bahasa yang di televisi yang kita lihat itu, entah itu di YouTube segala macam, sekarang kan lebih terkenal anak-anak itu karena terlebih sekarang lebih banyak di rumah, lebih banyak disebut anak-anak IndiHome namanya. Anak IndiHome karena fasilitasnya keluar nggak boleh. Akhirnya mereka bermain di rumah nggak ada aktivitas lain, akhirnya ya udah megang remote. Kalau nggak mungkin mereka nonton. Sekarang udah nggak musim tuh anak-anak ngelihat TVRI, SCTV, RCTI, itu udah nggak nyaman dah, udah nggak levelnya lagi. Larinya kemana? YouTube, karena informasi lebih cepat dibanding mereka harus nunggu berita di TV gitu. Nah sekarang udah nggak, lebih bahaya sebenarnya. Mungkin kalau televisi ada mungkin pengawasan untuk media itu, badan sensor, terus juga ada yang mewadahi, ada yang kalau kebablasan nanti bisa dikomplain gitu. Kalau itu mah dong enggak, bahasanya udah bahasa yang nggak bagus itu. Nah hal itulah yang membuat mengikis keimanan mereka, sehingga akan membuat kerugian buat kita dan juga pasti anak-anak kita. Kita yang memfasilitasi, sama aja kita membuat racun yang akan merusak anak-anak kita dan akan merusak kita gitu. jadi lebih berat. Bukan berarti ajabul khalqi imanan ini terus kita jadi kayak segalanya jadi mudah untuk mempertahankan iman, menjadi kebanggaan, kita lebih senang nih. Yang paling menakjubkan imannya nih generasi kita nih dibanding sahabat. Enggak juga. Zaman dulu mah nggak ada televisi, nggak ada internet, boro-boro internet gitu kan. Zaman batu kok. Tapi ketika zaman batu pun, segitu zaman batu pun, dan segitu ketemu dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah, tetap aja nggak beriman. Apalagi sekarang, gitu, udah kagak ketemu Rasulullah, siapa Rasulullah? Coba ibu-ibu kalau ditanya sama anak, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ilmiah, pasti akan gelagapan jawabnya. Pertanyaan-pertanyaan logis, Allah itu ada, adanya gimana gitu. Kalau ada, berarti saya nggak mandi, Allah juga ikut dong. Pertanyaan-pertanyaan yang wajar, tapi yang cukup membuat sulit kita untuk menjawab gitu. Kayak gitu. Terus wahukia, dan dihikayatkan anna yoman, bahwasanya pada suatu hari minal ayyam ijtama'atil kuffar, berkumpullah orang-orang kafir. Nah di sini juga di kitab menyebutnya kafir. Kafir itu bukan suatu ungkapan yang melecehkan dan menghina dan merendahkan orang yang selain Islam. Enggak melecehkan. Ini namanya kafir. Supaya ini nggak tertutup, di cover lah. Nah orang-orang yang sekarang tidak beriman karena dirinya tertutup dari iman, maka disebut dengan kafir gitu loh. Bukan suatu kehinaan. Kita malah lebih jelek kita sebut domba yang tersesat.
disebut domba kita, domba yang kelayapan kemana-mana dan harus dikejar tuh domba supaya nggak tersesat, diarahkan gitu loh. Nah terus sebutan dari agama lain terhadap kita ada yang lebih jelek lagi. Kalangan Buddha, Hindu menyebut kita lebih parah lagi. Orang Yahudi nyebut kita lebih jelek lagi, lebih hina lagi gitu loh. Nah kita nggak pernah ambil peduli gitu, itu mah silahkan saja bagi mereka agama mereka. Nah yang sekarang jadi bikin penyakit adalah yang justru membahas masalah nggak boleh nyebut orang kafir. Orang kafir nggak pernah merasa terhina disebut kafir. Justru yang ribet adalah orang-orang Islamnya. Dia nggak mau teman-teman dia disebut kafir. Ya orang-orang kafirnya sendiri nggak pernah tersinggung gitu, santai-santai aja. Yang justru bikin ribet adalah orang-orang liberal. Nah itulah yang disebutkan di sini. A'jabul khalqi imanan, yang paling menakjubkan dari makhluk imannya adalah generasi sekarang. Nah yang lebih mengherankan adalah orang-orang yang liberal kayak gitu. Dan berkumpul orang-orang kafir, bukan disebut non muslim di sini, tapi kufar, jamak daripada kafir. Nah kalau bisa lihat deh, ada berapa banyak bahasa yang diambil dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Kafir, sugar, sukar, banyak lah. Kadang-kadang kita lagi ngobrol-ngobrol ketemu, oh ini ternyata dari bahasa Arab gitu. Banyak. Dan mereka berkumpul fidari Abi Jahlin. Mereka kumpul di rumahnya si Abu Jahal. Lagi kumpul-kumpul. Jadi zaman dulu tuh udah ada. Mereka berkelompok tuh udah ada gitu. Berkelompok melakukan kegiatan makar yang sifatnya merusak orang-orang Islam tuh dari dulu gitu. Mereka berkumpul. Tiba-tiba dakhala rajulun, masuk seorang laki-laki yuqalu lahu, yang biasanya dipanggil namanya Tariq As-Saidalani namanya. Wa qala ma ashala alaina qatlu Muhammadin alaihi salam lawit tafaktum ala qauli. Nah katanya waqala ma ashala alaina qatlu Muhammadin alaihi salam lawit tafaktum ala qauli. Katanya gini ngomong lagi dalam kumpul, gampang sebenarnya, paling mudah banget bagi kami untuk membunuh Muhammad. Katanya gampang membunuh Muhammad itu kalau kalian sepakat atas ucapan saya nih, kata si Tariq As-Saidalani. Qalu, jawab teman-temannya lain orang kafir, kaifa ya Tariq, gimana Tariq caranya membunuh Muhammad itu? Sebab dari berbagai macam percobaan pembunuhan nggak pernah ada yang berhasil. Gagal, nggak pernah ada yang berhasil satupun. Malah yang ujung-ujungnya melakukan percobaan pembunuhan, bukannya malah terbunuh, malah masuk Islam. Lakukan lagi pembunuhan lagi. Yang kemarin mau membunuh Rasulullah, yang ada malah terbenam. Dia mau coba lagi, penasaran, dia bunuh, tambah terbenam. Ujung-ujungnya dia jadi masuk Islam. Gimana ya Tariq caranya? Qala dzalika rajul, berkata laki-laki itu, inna Muhammadan alaihi salam istanada ila jidari Ka'bah. Noh, lihat noh, Muhammad lagi nyender noh di Ka'bah. Lagi nyender di Ka'bah nih. Tanya. Falo dzahaba wahidun minna, kalau ada salah seorang dari kita nih yang berangkat ke sana, roma hajaron kabiron, lempar tuh batu besar dari atas Ka'bah, maksudnya berlempar gini gitu. Min fawqil Ka'bah, dari atas Ka'bah, la halaka min saati, pasti mati saat itu juga. Nah, kayaknya ngerasa idenya berlian banget ini, padahal konyol itu kan. Norak nih caranya ini. Naik ke atas, emang Rasulullah nggak ketahuan apa? Kan kalau naik ke Ka'bah itu kan harus ada tangga gitu kan ya. Terus bawa batunya lagi, bawa tangga gitu. Susah, dia pikirnya berlian gitu kan, konyol gitu. Sok gitu. Faqama min bainihim rajulun, lalu bangun salah seorang di antara yang lagi kumpul itu, namanya Syihab.
Wa qala law adzantum li laqataltuhu. Kalau kalian mengizinkan saya akan membunuhnya. Katanya, wah, ingin berbuat jasa besar ini. Dia menunjukkan dirinya supaya diizinkan untuk membunuh Nabi Muhammad, angkat batu. Fa'adanu lahu, maka diizinkanlah, ya silakan kamu naik ke atas Ka'bah, bawa batu, lempar ke bawah. Mudah-mudahan tepat sasaran. Fasoida faqal Ka'bah, kemudian dia naik ke atas Ka'bah, wa ma'ahu hajarun kabirun, dan bersama dia batu besar. Nah, udah di atas, dia mau lempar tuh batu ila Nabi alaihissalam, dilempar. Rasulullah tapain nyender gitu. Fa kharaja min jidaril Ka'bah, tiba-tiba dari dinding Ka'bah itu fakhraja min jidaril Ka'bah hajarun, keluar batu dari dinding Ka'bah. Keluar dari dinding Ka'bah, nah batu itu langsung tertahan. Wa akhadha dzalikal hajar, kemudian tertahanlah batu itu fil hawa, di atas batu itu. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah bangkit berdiri pindah jalan. Min maudihi saqatal hajar, baru gubrak jatuh tuh batu di tempat Rasulullah senderan tadi. Wadah rajal jidar ila maudihi, dan tembok yang tadi keluar ada batunya itu masuk lagi. Kalau difilmin bagus nih, masuk lagi. Fasara kama kana, dan kembali kepada keadaan seperti semula lagi. Wa kana wa Syihab yanzuru ilaihi, dan pemuda yang bernama Syihab itu melihat situasi tersebut. Wa yata'ajjabu minhu, dan dia sangat takjub dengan apa yang dia lihat. Pada jalan min Ka'bah, dia langsung turun dari atas Ka'bah. Wajah baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depannya. Kemudian setelah melihat mukjizat tersebut, wa aslama wa hasuna islamuhu, kemudian masuk Islam. Apes lagi orang kafir, masuk Islam dan baguslah Islamnya. Dan juga wa aslamat Tariq aidan, dan Tariq juga sama masuk Islam. Dia yang punya ide, dia yang ngusulin, dia yang ngelihat kejadiannya gagal, dia masuk Islam. Dan Islamnya nggak hanya sekedar masuk Islam karena malu, enggak, tapi diperbagus Islamnya. Wa kana Syihab wa man ma'ahu aslamu, dan Syihab ini tokoh. Jadi yang kumpul di rumahnya Abu Jahal itu adalah memang simpul-simpul orang kafir itu, perwakilan tokoh-tokoh dari orang kafir. Nah, wa kana Syihab wa man ma'ahu aslamu, dan Syihab beserta dengan orang-orang yang bersama dia masuk Islam. Ba'dama ra'au hadhil mu'jizat, setelah mereka semua melihat mukjizat ini. Kebayang gak sih, udah benar-benar percaya dirinya ngelempar batu, kan gampang banget gitu ngebunuhnya. Lempar batu, yang terjadi dari dinding Ka'bah itu keluar batu tertahan. Nggak lama Rasulullah nggak begini, nggak seperti nggak terjadi apa-apa. Udah Rasulullah jalan, baru gubrak itu tersebut, dan lalu mereka masuk Islam. Wal imanu bi Muhammadin alaihi salam fi akhir zaman min afdalil maratib, dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman sekarang ini min afdalil maratib, yaitu martabat yang paling afdal dan paling tinggi zaman sekarang ini. Li'annahum, karena bahwasanya orang-orang zaman sekarang ini yang beriman kepada Rasulullah, sabatu alal iman, ditetapkannya iman mereka, wal Islam, dan Islam mereka, ala zahril gaib, dengan tanpa mereka melihat hal-hal yang gaib yang terjadi zaman Rasulullah. Bighairi musyahadatihi, dengan tanpa menyaksikan alaihi salam wa mu'jizati, dan tanpa menyaksikan mukjizat Rasulullah secara langsung. Ini nih umat nggak melihat mukjizat Rasulullah, kita beriman.
Dan inilah yang disebut dengan iman yang paling menakjubkan di akhir zaman sekarang ini. Nah, itulah kita harus pelihara iman ini. Jangan sampai iman yang sudah kita ditakdirkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan. Sebab enggak, sudah kita baca pada hadis-hadis sebelumnya bagaimana orang-orang kafir. Mereka berandai-andai saja dulu saya muslim, walaupun saya disiksa di api neraka, toh pada akhirnya saya tetap akan dimasukkan ke dalam surga gitu. Berandai. Nah, jangan kita yang sudah muslim ini malah ingin berandai-andai jadi orang kafir. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan besok. Yang cukup panjang ini hadisnya, kita cukup panjang. Ada syairnya lagi. Wallahu. Kita tutup dengan doa. Udah lahiran? Belum ya? Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim wa tabarukan li hadhihi du'a wa biwasilati wa karamati kitab Suriyah wa mu'jizati wa karamati al-iman bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir li abdika Saleh Siti Aisyah binti Haji Aceh. Allahumma yassirhu wa hasin qasidahu wa sallim li walidihi wa sallim li auladihi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin asuhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi idadatu sisuhbi walhamdulillahi fil badi wa hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.